Wanita ini menggerebek pernikahan suaminya sendiri. Dan apa yang terjadi di depan pelaminan bukan sekadar drama. Kisah nyata yang penuh keberanian, pengkhianatan, dan keputusan paling mengejutkan yang pernah diambil seorang istri. Tonton sampai habis, karena endingnya akan membuatmu berdiri dan bertepuk tangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa kamu akan sekuat Maya jika berada di posisinya? Sekarang mari dengar ceritanya. Suara derit pintu terdengar pelan saat Revan masuk rumah. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 10 malam. Maya, yang duduk di ruang makan, hanya menoleh sebentar. Tanpa sambutan hangat, tanpa pelukan seperti dulu. Suasana itu sudah menjadi biasa. Terlalu biasa. Maaf, macet, ucap Revan singkat. Maya mengangguk, sekadar basa-basi. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang makin menyesakan. Ini bukan pertama kalinya Revan pulang larut malam setelah dinas luar kota. Bahkan dalam 2 bulan terakhir, Revan lebih sering tidur di hotel daripada di rumah. Bukan hanya soal waktu, tapi juga sikap. Revan jadi pendiam. Tak pernah bercerita, tak menanyakan kabar Maya, dan yang paling terasa, tak peduli pada anak mereka, Alif, yang bahkan sempat masuk rumah sakit tanpa satupun telepon dari sang ayah. Dulu, Revan adalah sosok hangat. Pria yang tak akan pernah tidur sebelum mencium kening istrinya. Tapi sekarang, ia datang seperti tamu. Tubuhnya hadir, tapi jiwanya entah di mana. Maya tak langsung bertanya. Ia bukan tipe istri yang mudah meledak. Ia mengamati, mencatat, merangkai kepingan demi kepingan yang terasa janggal. Suatu malam, ketika Revan tertidur di sofa, Maya memberanikan diri memeriksa ponsel suaminya. Terkunci. Tapi anehnya, ada getaran pesan masuk. Dari seseorang bernama Kiki Biro Travel. Maya mencatat nomor itu. Pagi harinya, ia mencoba menghubungi. Yang menjawab bukan petugas Biro Travel seperti dugaan. Suaranya lembut. Perempuan. Dan lebih aneh lagi, saat Maya hanya bilang, "Halo," suara di seberang langsung menyahut, "Sayang, kamu belum sampai ya?" Maya langsung menutup telepon. Tangannya dingin. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, bukan saatnya panik. Ia butuh bukti lain. Hari-hari berikutnya, Maya menjadi mata-mata dalam rumahnya sendiri. Ia mulai menyimpan struk hotel yang kadang tak sengaja tertinggal. Ia mencium aroma parfum yang bukan miliknya. Ia mendapati foto kecil di dompet Revan, bukan foto dirinya, bukan pula Alif. Tapi seorang wanita muda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sore itu, Maya duduk di teras rumah, menatap langit jingga. Alif berlarian kecil di halaman. Tapi matanya kosong. Ia bukan sedang melihat langit. Ia sedang menatap masa depan yang makin kabur. Di dadanya, ada luka yang belum bisa disebut sebagai duka. Tapi juga bukan sekadar kecurigaan. Ini lebih dari itu. Sebuah firasat yang terus membisik, bahwa hidup yang ia bangun selama ini, mungkin hanya ilusi yang tinggal menunggu runtuh. Pagi itu, Maya sedang membereskan meja kerja Revan. Biasanya ia tak menyentuh barang-barang suaminya tanpa izin. Tapi pagi itu, ada dorongan dari dalam hatinya. Semacam suara halus yang berbisik. Lihat lebih dalam. Kau akan menemukan apa yang selama ini disembunyikan. Di laci paling bawah, tersembunyi di balik map dokumen kerja, Maya menemukan sebuah amplop putih yang tidak bersegel. Ia membukanya pelan. Isinya membuat napasnya tercekat. Sebuah undangan pernikahan. Di bagian tengah tertera dengan huruf tegas dan mewah. Revan Aditya Putra dan Kirana Meilani. Tangannya bergetar, tapi matanya tetap tertuju pada tanggal dan lokasi. 3 minggu lagi. Di kota tempat Revan sering dinas. Di sebuah hotel bintang 4 yang terkenal dengan pesta pernikahan mewah. Tak ada tanda Maya akan menangis. Tapi jantungnya berdetak makin cepat.
Ia membalik undangan itu. Ada satu kalimat ucapan terima kasih dari kedua mempelai. Ditulis manis. Terima kasih atas doa restu teman-teman semua. Akhirnya, dari bujang menjadi suami. Bujang? Dada Maya seperti dipukul angin kencang. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi undangan itu lama. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Semua kebohongan Revan. Semua kebisuan. Semua aroma asing. Semua pulang larut malam dan panggilan video yang ditolak. Ia buka ponselnya. Cari nama Kirana Meilani di media sosial. Dan benar saja. Seorang wanita muda, sekitar 28 tahun, cantik, anggun, dengan ratusan followers dan caption-caption romantis. Di antara unggahan itu, Maya menemukan potret Revan berdiri di samping Kirana. Mereka tampak mesra. Revan mengenakan jas krem, Kirana dengan gaun panjang warna lembut. Foto prewedding. Di kolom komentar, teman-teman Kirana memberikan ucapan selamat. Ada satu komentar yang menusuk hati Maya. Kirain lo nggak bakal nikah-nikah. Fun. Selamat ya, akhirnya dari bujang jadi suami. Maya menutup ponsel, mengatur napas. Ia berdiri, mengambil undangan itu, lalu memasukkannya ke dalam map. Tak ada air mata. Hanya sebuah keputusan yang perlahan menguat dalam batinnya. Bukan untuk marah. Bukan untuk memohon. Tapi untuk menyusun langkah. Menuju hari pengungkapan yang besar. Semenjak hari itu, Maya hidup dalam dua dunia. Dunia luar, di mana ia tetap menjadi ibu yang ceria dan guru yang ramah. Dan dunia dalam, di mana ia menjadi detektif bagi kehidupannya sendiri. Maya mulai mencatat semua jejak. Ia tak mau gegabah. Ia butuh peta, lengkap dengan jalur pengkhianatan yang dilalui Revan. Ia menelepon sahabat lamanya, Lia, yang bekerja di maskapai penerbangan. Dengan bantuan tak resmi, Lia mengonfirmasi, Revan memang sering terbang ke kota yang sama dengan lokasi pernikahan itu. Tapi nama penumpang wanitanya tak tercantum dalam data. Namun tak lama kemudian, Maya melihat unggahan Kirana di Instagram Story. Sebuah video pendek, Revan dan Kirana makan malam romantis. Lokasi terpampang jelas, restoran rooftop Hotel Ananta. Maya screenshot. Simpan. Bukti demi bukti mulai memenuhi map merah di kamarnya. Suatu malam, Revan pulang larut, dengan aroma wangi yang asing. Maya menyambutnya seperti biasa. Tanpa interogasi. Tanpa amarah. Namun malam itu, setelah Revan tidur, Maya memeriksa kantong jasnya. Ia menemukan kartu akses kamar hotel, dan secarik memo dengan tulisan tangan. Terima kasih untuk malam terindahku. Love. Kirana. Maya memejamkan mata. Tangannya mengepal. Tapi lagi-lagi, ia tidak menangis. Esok paginya, Maya mendatangi seseorang yang dulu pernah dekat dengan Revan, teman kuliahnya, Dimas. Lelaki itu kaget saat Maya menunjukkan bukti-bukti. Duh, Mei, aku pikir kamu udah tahu. Tapi aku kira kalian udah pisah. Revan bilang dia duda. Dia ngenalin Kirana sebagai calon istri barunya. Duda. Maya menatap tajam. Iya. Dia bilang istrinya udah lama pergi. Nggak pernah ada kabar. Dada Maya makin sesak. Tapi raut wajahnya tetap tenang. Ia tak ingin Dimas tahu bahwa dunia dalam dirinya sudah hancur sejak lama. Ia hanya menjawab singkat. Terima kasih. Itu sudah cukup. Malamnya, Maya duduk di samping anaknya yang sudah tertidur. Ia memandangi wajah Alif yang damai, tanpa tahu apapun tentang badai yang mengancam keluarganya. Lalu, ia mengirim satu pesan ke dirinya sendiri. 3 minggu lagi. Hari pernikahan mereka. Aku akan hadir. Tapi bukan sebagai tamu. Aku akan datang sebagai kebenaran yang tak bisa disangkal. Hari itu akhirnya tiba. Pagi yang biasa berubah jadi panggung diam-diam untuk pengadilan tak tertulis. Maya berdiri di depan cermin,
mengenakan setelan abu-abu elegan, riasan tipis, dan sepasang anting perak yang dulu diberikan Revan di ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Ia tak memilih gaun pesta. Ia memilih kekuatan. Bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk mencuri keheningan di tengah pesta pura-pura. Dengan map merah di tangan berisi seluruh bukti, Maya berangkat ke kota yang menjadi tempat Revan menyembunyikan wajah aslinya. Ia menyewa ojek online hingga ke depan gedung pernikahan. Dari kejauhan, spanduk besar terbentang. Pernikahan Revan Al-Kirana Sabtu, pukul 10 pagi. Langkah Maya mantap. Ia tidak menunggu waktu. Ia masuk ketika para tamu mulai berdatangan, dan suasana ruangan sedang hangat dengan canda dan tawa. Musik lembut mengalun, bunga-bunga putih menghiasi altar. Di sana, Revan berdiri gagah dengan jas abu-abu muda, dan Kirana di sampingnya, bersinar dalam balutan gaun putih panjang. Tak ada satupun dari mereka menyadari kehadiran Maya, hingga suara langkah sepatunya terdengar jelas di antara alunan musik. Semua mata menoleh. Maya berjalan perlahan, lalu berdiri tepat di tengah lorong menuju pelaminan. Ia mengangkat satu tangan, dan musik berhenti. Para tamu saling berbisik. Revan menegang. Kirana tampak bingung. Dengan segala hormat, ucap Maya pelan namun tegas, "Saya mohon perhatian sebentar." Sun. Mata semua orang kini tertuju padanya. "Aku Maya Rahmah, istri sah dari pria yang berdiri di samping Kirana hari ini. Sudah 7 tahun kami menikah. Dan ini," Maya mengangkat mapnya, "adalah bukti bahwa pesta ini dibangun di atas kebohongan." Revan melangkah maju, wajahnya pucat. "Maya, tunggu dulu. Aku bisa jelaskan." "Tak perlu, Revan." Maya menatapnya tajam. "Kau sudah jelaskan segalanya lewat dustamu, lewat foto-foto prewedmu, lewat pengakuanmu sebagai duda. Dan ini," Maya mengangkat surat nikah mereka ke hadapan penghulu, "adalah catatan hukum yang tak bisa kau hapus hanya karena kau ingin memulai hidup baru tanpa menyelesaikan yang lama." Kirana terpaku. Ia menoleh ke Revan. Bibirnya gemetar. "Kau bilang, kau bujang." Revan tak bisa menjawab. Ia menunduk. Wajahnya merah, lalu pucat. Beberapa tamu mulai berdiri. Suasana berubah mencekam. Maya melangkah ke depan pelaminan, berdiri sejajar dengan keduanya. "Aku tidak datang untuk merebutmu, Revan. Aku datang untuk menyelesaikan kebohongan. Biar semua tahu siapa kau sebenarnya. Dan biar Kirana tak membangun hidup di atas puing kebohongan yang sama." Ia menatap Kirana dengan tatapan dalam. Bukan dendam, tapi iba. "Kirana, kamu bukan musuhku. Tapi kamu punya hak untuk tahu siapa lelaki yang akan kau nikahi." Lalu Maya berbalik, melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan keramaian yang kini bisu. Tak ada tangis, tak ada amukan. Hanya suara langkah Maya, dan beban Revan yang akhirnya runtuh di pelaminan. Revan terduduk di kursi pelaminan, kemejanya basah oleh keringat dingin. Beberapa tamu memilih keluar pelan-pelan. Sisa keramaian berubah jadi bisik-bisik tajam yang menyayat harga diri. Penghulu meninggalkan kursinya, membawa map surat nikah Maya, diam tanpa kata. Kirana berdiri mematung. Pandangannya kosong, wajahnya pucat. Lalu pelan-pelan ia meletakkan buket bunga di meja depan altar, menatap Revan dengan mata berkaca-kaca. "Aku bukan perempuan bodoh, Revan. Tapi aku terlalu percaya," ucapnya lirih, sebelum melangkah menjauh dari panggung. Seorang wanita tua, Ibunda Kirana, menjemputnya dengan tangan gemetar. Tak ada kemarahan. Yang tersisa hanya rasa malu yang tak bisa ditebus dengan maaf. Revan ingin berlari mengejar Maya, tapi kakinya berat. Dan lebih dari segalanya, ia tahu, Maya tidak akan menoleh ke belakang. Sementara itu, Maya sudah berada di dalam taksi, duduk dengan tenang. Tangannya memegang ponsel, membuka galeri foto. Ia menatap wajah anaknya, Alif, lalu mengusap pelan layar itu.
Ia bukan hanya menang hari ini. Ia bebas. Di rumah, Maya disambut tawa kecil Alif yang baru bangun tidur. Bocah itu berlari kecil ke pelukannya. Tak tahu bahwa ibunya baru saja mengakhiri pertarungan panjang melawan kebohongan yang nyaris menenggelamkan semuanya. Maya memeluk anaknya erat-erat, lalu berdiri, membuka tirai rumah, dan membiarkan cahaya pagi masuk. Hari baru dimulai. Bukan dengan luka, tapi dengan langkah yang lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Kirana menghubunginya. Tidak untuk bertanya, tidak untuk marah. Hanya satu kalimat. Terima kasih sudah menyelamatkanku dari masa depan yang salah. Maya menjawab dengan satu kata. Sama-sama. Dan Revan? Ia menghilang dari media sosial. Namanya tenggelam dalam bisik-bisik di dua kota. Ia bukan hanya kehilangan dua wanita, tapi juga kehilangan kepercayaan. Maya tidak menyesal. Ia pernah mencintai. Ia pernah disakiti. Tapi ia juga pernah memilih untuk tidak hancur. Karena kadang, kemenangan sejati bukan ketika kau menangis karena ditinggalkan, tapi saat kau berdiri gagah di depan altar yang bukan milikmu, mengungkap kebenaran, lalu pergi dengan kepala tegak. Saat cinta dikhianati, banyak yang memilih menangis, tapi Maya memilih berdiri dan melawan. Di depan altar yang bukan miliknya, ia justru menyelamatkan dua wanita sekaligus. Diri sendiri, dan wanita yang hampir jadi korban berikutnya. Kalau kamu suka kisah seperti ini, bantu channel ini terus tumbuh ya. Klik like kalau kamu salut sama keberanian Maya. Subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan cerita inspiratif dan emosional lainnya. Dan jangan lupa tulis di komentar. Kebenaran tetap harus disuarakan. Kalau kamu setuju dengan langkah Maya.